Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin tentang analisis pressure derivatif. Mungkin di video kali ini bakal pressure derivatif dari ini ya, drawdown test. Karena pada kasus untuk pressure build up itu cara pengerjaannya itu beda. Jadi di video ini nih saya bakal lebih ngejelasin untuk PDD. Nanti overall itu hasilnya bakal seperti ini. Ya, di sini kita punya tabel data. Ini nanti case yang kita dapetin waktu lagi praktikum. Mungkin saya liatin aja yang originalnya itu seperti apa. Ini nanti data original yang kita dapat tuh kayak gini. Data yang ini nih udah data yang diolah. Nanti saya bakal ngejelasin step-step buat bikinnya aja. Nanti untuk bagian analisisnya itu adalah tugas teman-teman buat nyari dari mana dapatnya wellbore storage, terus spherical flow, radial flow, double porosity, dan lain semacamnya. Karena di setiap kasus itu nggak mesti sama persis kayak gini. Ada di suatu kasus dia tuh nggak pseudo steady state, ada juga dia steady state, ada juga dia yang nggak ada double porosity, ada juga yang dia skinnya itu lebih rendah, ada juga skinnya yang lebih skin positif atau skin negatifnya itu nanti respon dari pressure dari derivatif ini bakal berbeda-beda. Nah, di sini juga nanti saya bakal ngejelasin data clean up ya. Terus juga bakal ngejelasin cara bikin garis slope di sini tanpa make yang namanya itu shape. Jadi kita di sini berusaha untuk nggak pakai shape di kasus-kasus untuk buat bikin slope ini. Beda halnya sama kita bikin garis bantu untuk nentuin log cycle gini. Nah, mungkin langsung aja ya. Dimulai dari kita perhitungan penurunan dari DP/dt-nya, ini kita turunin lagi. Jadi pressure derivatif itu turunan kedua dari dP per dt. Nah, yang ini nih pressure derivatifnya. Yang ini dP/dt-nya. Dimulai dari sini. Rumus umumnya itu yang ini. Rumus umum yang kita pakai itu yang ini. Di sini ada the pressure difference itu delta P, terus ada juga derivative function ini. Min T dikali dP per dt. Nah, dP per dt ini itu adalah kita pakai metode ini. Namanya metode algoritma 3 point. Jadi misalnya kita mau mencari turunan di titik I ini, nanti kita bakal membutuhkan poin titik di tiga titik di sebelumnya dan tiga titik di setelahnya. Nanti rumusnya kurang lebih yang ini ya. Di sini kan dia ada delta X. Nah, delta X ini nih itu menunjukkan waktu. Jadi mungkin teman-teman bakal bingung ini apa nih delta X. Nah, delta X ini sebenarnya tuh waktu. Sini saya nulis di sini delta X ya. Nah, delta X1 berarti poin misal menganalisa di poin ini poin I nih. Nah, delta X1 kan satu poin sebelumnya. Berarti ini dikurang ini. Oke, langsung aja kali ya. Di sini saya bakal insert dua. Yang pertama ini untuk DX satunya, yang ini untuk DX duanya. Nah, di T0 jam ini kita isi 0 aja karena ini nggak ada poin di sebelum titik ini tuh nggak ada poin. Untuk delta P pun juga sama. Nah, di sini kan kita juga butuh DP2, DP1 ya. Sama aja kayak waktu juga. Tapi nanti eh P derivatif ini itu untuk DP per DX-nya.
Kita di sini mau nyari selisih aja dulu. Jadi ini misal oh kalau yang delta P ini itu untuk pressure difference untuk rumus yang atas ini. Nah, jadi langsung aja hitung buat yang bagian ini PI min PWF. Nah, PI-nya tuh yang ini yang paling atas. Berarti sama dengan 3000. Terus kita lock mencet F4 dikurang data di bawahnya. Nah, ini kalau udah tinggal di double klik aja nanti dia bakal ngikutin sampai bawah. Nanti kita bakal butuh data ini. Jadi kita nanti ngeplotnya tuh nggak cuman plot derivatif doang, tapi ada juga pakai metode lebih konvensional kayak semilog sama Cartesian ini. Ini nanti dipakai buat analisa kayak spherical flow segala macamnya. Jadi kita tuh nggak langsung nggak make derivatif tok. Kita tetap mm, mengacu pada metode konvensional. Jadi buat verifikasi apa yang kita dapat itu benar apa enggak. Nanti mungkin bakal saya jelasin di pas lagi proses aja gitu. Nah, sini saya bakal bikin row baru ini untuk DP1 dan ini DP2. Nah, di sini kan DX ini kan ini data ke I-nya. Kalau data DX1 kan berarti selisih dengan yang di atasnya berarti tinggal ini dikurang atasnya. Biar enak mungkin pakai absolut karena di sini nggak bakal ada data yang negatif. Nah, kalau udah tinggal kita seret sampai bawah. Nah, terus untuk yang DX2-nya sama aja pakai absolut. Yang ini dikurang ke bawahnya. Nah, kayak gini ya. Nah, hmm, kalau udah tuh nanti baru yang DP1 juga sama. Ini juga 0, ini 0. Terus yang bagian ini juga 0. Nah, ini tinggal dikurang. Untuk yang ini dikurang atasnya. Pakai absolut juga. Kita mutlakan nilainya. Kalau kita seret sampai bawah. Ini DP1, yang ini juga untuk DP2-nya. Sorry, sorry. Tinggal double klik. Nah, udah kan. Mungkin di sini teman-teman juga merhatiin di sini nilainya 0 sama yang di sini tuh angkanya gede banget. Ini disebabkan karena dia kan dikurang sama data bawahnya tuh nggak ada. Maka nanti data yang bawah sini sama data yang paling atas ini itu nanti nggak kita upload ke grafik. Kita nanti pakai data yang clean. Ini data yang clean itu yang bagian sini. Nah, kalau udah untuk P derivatif ini berarti yang DPDT ini kita tinggal pakai rumus yang ini. Tinggal kita input aja gitu. P1 per X1 bla bla bla. Mungkin biar enak aku langsung copy aja lah ya. Ini pokoknya gampangnya tinggal kita masukin aja rumus yang ini. Nah, ini kurang lebih tuh rumus yang ini masuk ke sini. Kalau udah tinggal enter aja. Nanti kalian dapatnya kayak gini. Nah, apakah ini udah selesai? Belum. Karena ini kita baru dapat PDR-nya doang. Kita belum dikalikan dengan T. Jadi kita bikin row baru aja di sini. Berarti ini PDR yang dikalikan dengan T. Sini kan ada minusnya, itu kita abaikan aja, langsung kita kali T aja. Berarti yang ini dikali dengan T kita. Dah. Nah, ini misal saya tandai dengan
output ya. Nah, ini outputnya di sini. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita plot pakai scatter plot. Pakai yang titik-titik dulu aja. Nanti kalau misalnya kita butuh yang ada garisnya juga bisa diubah belakangan. Nah, tinggal select data. Nanti X-nya itu ini, delta T-nya. Nanti, sorry, namanya kosongin dulu aja. X-nya nanti yang ini, yang T. Untuk yang Y-nya itu, yang pertama, itu mungkin kita bakal di... saya bakal plot di delta P-nya ya. Jadi kayak gini. Ini yang delta P-nya. Nah, nanti kurang lebih dia kayak gini hasilnya. Oh ya, identifikasi dia pressure drawdown atau build up itu nanti kelihatan dari sini. Ini kan makin lama dia tekanannya nurun, itu berarti drawdown. Kalau tekanannya naik itu build up. Nah, kalau udah, ini nanti kita bikin log-log plot. Select data, sorry, tinggal format-format aksis, terus sini logarithmic scale. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Untuk buat delta P versus delta T-nya. Mungkin ya kalau lebih enak kita grafiknya digedein sih kalau mau analisnya lebih enak karena di sini kita lebih punya banyak space buat ngelihat. Nah, juga enaknya kalau nanti kita pakai minor grid lines-nya supaya kita bisa lihat lebih detail perbedaan 0,0 komanya di sini. Nah, baru nanti kita plot bagian derivatifnya, bagian turunannya. Turunan dari titik-titik ini itu nanti uh, X value-nya kita tetap isi jam dan Y value-nya itu pakai yang P derivatif dikali T. Nah, sini udah kelihatan datanya. Nah, mungkin aku bikin garis aja ya. Nah, ini cara ganti tinggal change series chart type. Nah, di sini kan kita pakai yang custom combination. Nah, di series 2 atau yang mungkin nanti teman-teman namanya beda, derivatif terserah. Ini aku ubah ke yang ini scatter with smooth lines and markers. Nah, kenapa aku nggak milihnya nyampe paling bawah? Karena di sini nih datanya data data yang salah gitu. Karena itu tadi bagian sini nih kan harusnya pengurangan sama bawahnya, tapi nggak ada datanya. Jadi perhitungan dari sini tuh nggak valid. Kalau misalnya dimasukin tuh nanti dia bakal besar sendiri hasilnya. Nah, kayak gini nih. Dia terlalu apa ya mencolok banget di sini. Itu data yang salah sebenarnya ini. Jadi bagusnya kita pakai di antara awal sama akhir kayak gini. Nah, udah. Di sini sebenarnya juga ada cacat data. Ini nanti biasanya nanti kalau kita well testing yang sebenarnya tuh data yang kita dapat tuh emang nggak bagus. Data yang kita dapat tuh kayak emang ya banyak banyak salahnya lah. Ini mungkin nanti bakal tugasnya data engineer buat memperbaiki data-data kayak gini. Tapi ya mungkin di sini aku jelasin cara simpelnya aja lah, cara ngebenerin datanya. Ini sini kalau buat bagian sini, kalau teman-teman lihat di sini kan ada kenaikan kanan di sini nih. Yang enggak kayak yang lainnya kan lurus, sedangkan ini ada lonjakan dikit. Nah, ini yang bikin di turunannya tuh jelas banget di sini ada kenaikannya. Gimana caranya? Itu tinggal kalian klik aja di sini. Biasanya nanti, nah ini kan ada seri 1 poin 0,041 bla 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 ini kan.
Nah, itu tinggal kalian lihat aja. Sini aku sebenarnya udah nandain buat titik yang ini. Dia tuh masalahnya ada di bagian sini. Nanti nilai yang ini tuh kita ubah. Di sini kan 2897. Nah, nilai aslinya kan tadi nih. Bagian sini itu yang bikin si turunannya tadi tuh melonjak banget bagian sini. Dia naik banget. Kalau langkah step by stepnya ini 0,0437. Di sini cari aja eh yang ini 0,437 tadi kan X-nya ini, yang ininya 92, delta P-nya 92. Nah, berarti yang ini kan. Nah, yang kalian benerin itu bagian 2908 ini. Nah, ini coba-coba ya. Misalnya kalian coba 2900 deh. Nanti respon, nah ini kan dia makin turun. Kalau misalnya kalian terlalu jauh nurun ini misal 2800 nih. Nah, dia malah melonjak banget. Berarti kayak nyoba-nyoba gitu. Misal 2887. Ternyata masih terlalu jauh. Jadi nurun ini juga kita kira-kira gitu. Angka bagusnya berapa. Di sini aku tadi udah nyoba-nyoba. Dapatnya tuh enaknya di 2897. Sorry. Di 2907,2. Mana nih? 2907,2. Ah, kayak gini datanya tuh lebih enak buat nanti kita analisa. Sebenarnya bagian sini nih, ini juga cacat data. Cuman kalau teman-teman emang mau benerin ya silahkan. Karena ini nih selisihnya cuma dikit doang. Jadi ini diturunin dikit tuh nanti sensitif banget di bagian sininya. Cuman ya kita abaikan lah. Intinya kita sini udah dapat pressure derivatifnya. Yang selanjutnya kita lakukan tuh ya analisa. Oke, selanjutnya mungkin aku bakal jelasin cara bikin slope. Jadi buat bikin slope ini, aku nggak bakal pakai cara konvensional itu bikin shape. Karena kalau kita bikin shape itu kita nggak tahu itu unit slope-nya berapa. Itu yang pertama. Dan kita kalau misalnya bikin berdasarkan derajat, misalnya ini udah pasti 45 derajat nih. Misalnya aku rotate 90 derajat. Nah, ini 45 derajat nih pasti nih. Nah, sini kan 45 derajat secara definisi secara tangan 45 itu kan nilainya satu. Nah, ini nggak bisa kita pakai di log-log plot karena beda sama Cartesian. Kalau di Cartesian kita bisa. Mungkin teman-teman juga bisa pakai cara manual yaitu dengan cara kayak gini ya. Nah, ini bisa lah kayak gini. Cuman menurutku kurang kurang akurat aja. Aku bakal ngejelasin pendekatan kedua yang mungkin lebih ribet tapi hasilnya tuh lebih lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, kita balik ke masa-masa kita dulu sekolah. Mungkin teman-teman nggak asing sama rumus yang ini, Y2 min Y1 sama dengan X2 Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan M. Nah, apa itu unit slope? Unit slope tuh yang ini, yang M ini. Sini kan ada yang namanya Wellbore Storage Effect. Wellbore Storage Effect itu merupakan apa namanya? Wellbore Storage Effect ini kan efek yang dihasilkan karena penyimpanan di lubang bor kan. Nah, dia tuh ditandai dengan dia tuh sejajar sama garis yang memiliki unit slope satu. Nah, sebagai contoh aja di sini saya bakal bikin yang ini aja. Karena kalau buat yang lain-lainnya, itu nanti teman-teman bakal analisa sendiri. Nanti setelah ini mungkin bakal aku jelasin aja dikit lah. Dapatnya dari mana itu nanti aku jelasin. Nah, kita balik lagi ke topik utama. Nah, di sini nih yang bikin kita nggak bisa pakai 45 derajat tuh apa? Karena skalanya ini udah beda dibanding yang Cartesian. Di sini nih skalanya skala log. Skala log itu kalau kalian punya log X sama dengan A, maka kita buat dapat X-nya itu adalah 10 pangkat A.
Misalnya log 10, nanti nilainya kan 1. Nah, terus kalau 10 gimana ya? Kita dapat X-nya itu dari mana? Yaitu 10 pangkat A. Misalnya kita nyari nilai yang misalnya A-nya 2, maka X-nya 100. Gitulah intinya gitu. Ini rumus saja. Nah, oke. Sini aku bakal bikin misalnya di sini X, di sini Y. Terus aku mau slope-nya 1. Slope unitnya 1. Nah, di sini kita bakal pakai 3 titik sembarang. Titik pertama ini enaknya mungkin aku letakin aku letakin di sini lah. Dia tumpang tindih sama poin yang di sini. Ini kalian tinggal mouse over aja ke sini nanti kelihatan koordinatnya berapa. 0,019. Ini untuk X-nya berarti. Ini untuk X-nya. Kita save kita paste-nya sebagai value. Dan untuk Y-nya itu yang bagian ini. Nah, dan nih. Habis itu, misal aku mau dia tuh titik keduanya tuh di yang mungkin di sinilah di X sama dengan 1 nih. Dengan kemiringan yang memiliki slope unit 1. Tapi aku taruh aja dulu. Dia tuh somewhere di X sama dengan 1, dia tuh memotong di manapun gitu. Itu nanti biar matematika yang menghitungnya. Ini aku taruh aja sini 1. Gimana cara ngitungnya? Kita balik lagi ke konsep yang ini. Cuman jangan lupa kalau ini tuh dia adalah log-log plot. Jadi langsung ku praktekin aja berarti di sini misalnya ini dulu X2 min X1 dulu. Nah, itu tuh nggak bisa langsung nggak bisa kita langsung kurangin gitu, nggak bisa. Tapi kita harus pakai log. Berarti log X2-nya berarti yang ini kurung kurang log X1-nya yang ini. Dah, keluar nih hasilnya kayak gini. Nah, yang Y1-nya itu juga kita eh logkan juga. Ini log yang ini. Baru nanti yang eh X2 min X1-nya berarti kita kalikan dengan slope-nya, slope unitnya berarti sama dengan ini dikali dengan slope unit yang ini. Baru nanti Y2-nya itu adalah 10 yang dipangkatkan gitu. Jadi mungkin ini kita hitung dulu aja bagian sininya. Ini kan berarti tinggal em, yang ini tadi udah dikali, berarti yang ini ditambah log Y1-nya kan. Nah, nah ini tinggal kita 10 dipangkatkan nilai ini. Udah deh, kita dapat nih. Terus selanjutnya apa? Kita plotkan di sini. Berarti kita select data, kita add, X-nya itu yang ini, Y-nya itu yang ini. Nah, misalnya sini namanya uh, Wellbore Storage Slope Line. Nah, udah jadi. Dari sini kalian mungkin udah bisa ngejelasin secara secara matematis dan ini valid karena dia memiliki nilai slope unit 1. Nah, misalnya di sini juga ada buat ini ya, ada buat yang spherical. Spherical itu kan ditandai dengan nilai nilai slope unitnya tuh min setengah. Ya udah, kalian tinggal ini bisa di reuse, bisa tinggal dikopas ulang. Mungkin nanti teman-teman bakal bikin bikin yang lebih rapi lagi. Ini tinggal diganti aja min 0,5. Terus jangan lupa di plot. Ini misalnya aku namain spherical flow unit slope. X-nya pilih yang ini, Y-nya pilih yang ini. Nah, dia tuh secara otomatis bakal terkalkulasi gitu. Yang kita tentuin tuh kayak di titik satunya di mana, sama
X2-nya di mana. Kita mau misalnya mau di X2-nya tuh ada di 10 sini. Nanti biar Y2-nya tuh biar matematika yang menghitungnya gitu. Nah, misalnya aku pengen nguji di titik yang bagian sini nih. Ya udah aku tinggal lihat aja nilainya berapa 546 82 berarti aku lihat ke sini. Nah, di sini kan ada nih 546 ini tinggal aku copy aja value-nya. Terus X-nya aku taruh di sini. Terus juga nilai Y-nya value-nya aku paste di sini. Nah, dan nih, wah ini kepanjangan nih. Aku butuhnya cuma nyampe misalnya sampai 2 aja nih. Ya udah, X2-nya aku jadiin 2. Nah, itu nanti dia tuh otomatis. Kalau misalnya kalian mau ekstrapolasi sampai sini, sampai dia berpotongan di sini, berarti aku bikin sini 0,01 X-nya 0,01. Udah. Nanti berapa value-nya dapatnya? Yang ini. Itu. Nah, udah dari sini nih, kalian tahu, oh ternyata spherical flow saya itu segini gitu loh. Tinggal kita hitung aja, misalnya sini berarti 1, 2, 3, anggaplah ini masih lurus ya, 4 jam spherical flow-nya. Mungkin nanti teman-teman juga nggak ngejumpain yang slope min setengah itu. Misalnya kalian udah bikin dari plot sini ke sini, wah nggak ada yang sejajar nih. Itu artinya spherical flow tuh tetap ada, cuman dia tuh cepet, cepet. Jadi dia tuh kurang dari 1 jam, jadi dia tuh hampir nggak kelihatan kalau kita analisis. Tapi dia tuh tetap ada. Nah, mungkin setelah dari penjelasan ini, teman-teman bisa lanjutin lah buat nentuin radial flow-nya yang mana, ini nanti lead time-nya tuh kayak gimana, boundary-nya seperti apa. Itu nanti teman-teman sendiri. Kayak ini ada double porosity tuh kayak gimana. Dari mana dapatnya? Dari literatur. Teman-teman tinggal cari aja literatur yang eh ngejelasin misalnya di sini close outer boundary pseudo steady state dia um, shows a straight line on a Cartesian plot rising straight line of unit slope berarti satu unit slope saat di derivative plot berarti kita bikin lagi slope line yang nilainya satu terus kita coba di sini oh ternyata ini sejajar nih berarti ini pseudo steady state dong. Emang iya. Nah, bukti ini dari mana? Kita lihat lagi di sini. Di sini ada dua grafik nih. Yang satunya ini derivatif. Ternyata yang sini terbukti nih kalau dia tuh pseudo steady state. Tapi emang benar. Ya kita buktiin di grafik keduanya. Kita berarti ngeplot pressure versus time ini. Sini aku udah bikin. Di ciri ini tuh gimana? Jadi dia garis lurus, tapi dia turun. Dia tuh turun kayak gini. Nggak sejajar gitu. Dia turun. Itu yang menandakan dia pseudo steady state. Nah, aku coba verifikasi lagi dong. Oh iya nih, ternyata dia turun. Kalau dia kita bikin lurus, dia memotong. Berarti ini turun. Berarti ini bisa kita sebut pseudo steady state. Terus misalnya selanjutnya double porosity ditandai dengan ada keberadaan lembah. Jadi nanti setelah teman-teman mengidentifikasi radial flow-nya, terus teman-teman bikin garis lurus di sini, ini kalau nggak salah itu permeabilitas. Nah, terus dia punya nilai minimum di sini. Itu yang kita sebut sebagai double porosity. Dari mana sih kita dapat tahunya dari mana? Itu dari literatur juga. Nah, kayak gini. Behave yourselves as two parallel semi-log straight line on a semi-log plot. Nah, as minimum on a derivative. Nah, minimum di derivatif. Terus ada dua garis yang paralel dia lurus. Dia sejajar. Oh, berarti kita coba verifikasi dari yang ini. Aku bikin lah, kalian bikin lah ini plotnya. Terus bikin coba garis yang setidaknya dia mewakili banyak titik di sini. Terus kalian duplicate aja, Ctrl D, terus taruh di sini. Habis itu tahan shift supaya dia nggak tahan shift supaya dia nggak kayak gini.
berarti tinggal tahan shift terus geser ke kiri. Nah, ini kan mewakili banyak titik juga nih. Artinya, ini bisa kita sebut sebagai double porosity. Hal-hal yang kayak gini tuh yang perlu teman-teman lakuin sebagai pertanggungjawaban kalau data sumur kita nih punya double porosity. Gitu juga di spherical flow. Itu nanti teman-teman juga nyari literaturnya dari mana. Nah, mending ada buktinya lah. Nah, kayak gini nih, masuknya dia ke mid time region, itu ada juga rule of thumb-nya. 1,5 log cycle setelah end of wellbore storage. Dari mana? Ya dari literatur juga. Di sini ada kok. Nah, jadi setelah 1,5 log cycle, itu biasanya mulai masuk ke mid time region. Tuh sih uh, penjelasannya. Mungkin kalau misalnya masih aku banyak salahnya, aku minta maaf. Terima kasih.